Indonesia terus menunjukkan taringnya di panggung internasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan sebuah fenomena menarik di mana negara-negara dari kawasan yang kurang dipandang, seperti Afrika dan Amerika Latin, kini berbondong-bondong menunjukkan minat untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa minat besar ini tidak hanya sebatas wacana, melainkan sudah terlihat nyata dengan rencana kunjungan sejumlah kepala negara dari Afrika ke Indonesia. Ia menyoroti bahwa Presiden Angola dijadwalkan mengunjungi Indonesia pada Januari 2025, disusul oleh Presiden Republik Demokratik Kongo, Felix Tshisekedi, pada Februari 2025. Tidak hanya itu, pemimpin dari Tanzania dan sejumlah negara lainnya juga telah menunjukkan ketertarikan serupa setelah bertemu dengan Prabowo dalam beberapa kesempatan, termasuk saat kunjungan resminya di Brasil. Langkah ini menegaskan semakin kuatnya posisi Indonesia di mata dunia. Prabowo menggarisbawahi bahwa kondisi ini tidak terlepas dari kestabilan dan kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pengendalian ekonomi yang prudent, bijak, tertib, dan aman telah menjadi fondasi yang diakui oleh banyak negara. Indonesia tidak hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga dinilai sebagai salah satu negara yang berhasil menjaga stabilitas di tengah tantangan global yang tidak menentu. Dalam refleksinya, Prabowo juga menyinggung bagaimana negara-negara besar kini semakin menghormati posisi Indonesia. Saat ia melakukan lawatan selama 2 minggu terakhir, ia merasa betul bahwa penghormatan ini bukan hanya hasil kerja pemerintah saat ini, tetapi juga akumulasi dari usaha keras pemerintah-pemerintah sebelumnya. Saya menikmati hasil kerja keras yang telah dilakukan oleh berbagai pemerintahan sebelumnya, ujarnya dengan nada penuh syukur. Keberanian Prabowo dalam menggandeng negara-negara dari kawasan yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, seperti Afrika dan Amerika Latin, mencerminkan visi Indonesia sebagai pemain global yang inklusif. Jika selama ini hubungan diplomasi cenderung berfokus pada negara-negara besar atau kawasan maju seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia Timur, langkah ini membuka jalan baru dalam memperkuat pengaruh Indonesia secara global. Diplomasi dengan Afrika dan Amerika Latin adalah simbol keberanian sekaligus strategi jangka panjang untuk memperluas jejaring kerjasama di berbagai sektor, mulai dari ekonomi hingga pertahanan. Keterbukaan Indonesia terhadap negara-negara ini juga membawa pesan penting bahwa Indonesia ingin menjadi mitra strategis bagi semua bangsa, tanpa memandang besar kecilnya pengaruh negara tersebut di kancah internasional. Dengan kondisi geopolitik dan geoekonomi yang semakin dinamis, langkah ini juga menjadi sinyal bahwa Indonesia siap mengambil peran lebih besar dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan inklusif. Sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, upaya Indonesia untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Afrika dan Amerika Latin bukan hanya soal diplomasi, tetapi juga soal strategi pembangunan berkelanjutan. Dengan menjangkau negara-negara dari kawasan yang memiliki potensi besar namun kerap terpinggirkan dalam percaturan global, Indonesia menunjukkan bahwa ia tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga pada visi jangka panjang sebagai pemimpin global. Dengan perkembangan ini, Prabowo tidak hanya menegaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini kuat dan stabil, tetapi juga mengajak masyarakat untuk bersyukur atas capaian yang telah diraih. Langkah ini membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi pusat gravitasi baru di tengah dunia yang terus berubah. Prabowo menutup pidatonya dengan optimisme, menggambarkan masa depan di mana Indonesia tidak hanya disegani, tetapi juga terus menjadi inspirasi bagi negara-negara lain di seluruh dunia. Langkah Prabowo Subianto untuk memperluas jejaring diplomasi ke kawasan Afrika dan Amerika Latin tidak hanya menunjukkan keberanian, tetapi juga mencerminkan kesadaran akan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dari kawasan-kawasan tersebut. Afrika, misalnya, dikenal sebagai benua yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki pasar yang terus berkembang. Sementara itu, Amerika Latin juga merupakan kawasan strategis dengan kekayaan agraris, energi, dan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Upaya untuk mempererat hubungan ini sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara yang mampu menjembatani berbagai kepentingan global, menciptakan peluang baru, dan memperluas pengaruhnya secara internasional. Dalam konteks ekonomi, pendekatan ini memiliki dampak signifikan. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Afrika dan Amerika Latin, Indonesia dapat membuka pasar baru untuk produk-produk unggulannya, mulai dari hasil pertanian, energi terbarukan, hingga teknologi industri. Selain itu, potensi investasi dari kawasan-kawasan ini juga bisa menjadi faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Dengan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan, Indonesia tidak hanya memperkuat ekonomi internalnya, tetapi juga membantu mitra-mitranya di Afrika dan Amerika Latin untuk berkembang bersama.
Selain ekonomi, kerjasama ini juga memiliki dimensi strategis dalam bidang politik dan keamanan. Kawasan Afrika, misalnya, sering menjadi medan diplomasi global karena banyaknya konflik yang melibatkan kepentingan negara-negara besar. Dengan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan ini, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran penting dalam mendorong perdamaian dan stabilitas. Di sisi lain, Amerika Latin juga memiliki posisi penting dalam dinamika geopolitik, terutama karena hubungan kawasan ini dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Dengan menjembatani hubungan ini, Indonesia dapat memposisikan dirinya sebagai aktor global yang berpengaruh. Keberhasilan Prabowo dalam membangun kepercayaan dari negara-negara Afrika dan Amerika Latin juga mencerminkan kekuatan soft power Indonesia. Dalam banyak hal, Indonesia memiliki kedekatan budaya dan sejarah dengan negara-negara berkembang di kawasan tersebut. Sebagai negara yang pernah mengalami perjuangan melawan kolonialisme dan membangun dirinya dari nol, Indonesia mampu menjadi inspirasi bagi negara-negara yang sedang menghadapi tantangan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia tidak hanya berbasis kepentingan ekonomi, tetapi juga pada nilai-nilai solidaritas dan persaudaraan internasional. Dengan langkah diplomatik yang progresif ini, Prabowo juga mengirimkan pesan kuat kepada negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan China. Pesan itu adalah bahwa Indonesia mampu bergerak mandiri dan mengambil langkah-langkah berani dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Alih-alih bergantung pada aliansi tradisional, Indonesia menunjukkan bahwa ia mampu membangun hubungan dengan berbagai pihak tanpa harus terikat pada kepentingan tertentu. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa Indonesia kini telah bertransformasi menjadi negara yang lebih percaya diri dan siap memainkan peran lebih besar di tingkat global. Pendekatan yang diambil oleh Prabowo juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam dinamika geopolitik global. Indonesia mampu memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional. Dengan menekankan pada hubungan yang saling menguntungkan, Indonesia berhasil menarik perhatian negara-negara berkembang di Afrika dan Amerika Latin, yang selama ini merasa kurang diperhatikan dalam percaturan politik global. Ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi jembatan antara berbagai blok kepentingan, baik di selatan maupun di utara. Selain itu, keterbukaan Indonesia terhadap kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, teknologi, hingga keamanan, menjadi salah satu faktor yang memperkuat hubungan tersebut. Dalam konteks ini, Indonesia tidak hanya berperan sebagai mitra, tetapi juga sebagai model bagi negara-negara yang ingin mengembangkan kemampuan domestiknya. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya memikirkan keuntungan jangka pendek, melainkan juga mendorong pembangunan berkelanjutan yang berdampak positif bagi semua pihak. Langkah-langkah ini juga menggambarkan kematangan diplomasi Indonesia yang tidak terjebak dalam rivalitas geopolitik antara kekuatan besar. Alih-alih memilih sisi, Indonesia menunjukkan bahwa ia mampu menjaga hubungan baik dengan semua negara, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Sikap ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki visi yang jelas untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus menjaga stabilitas kawasan dan global. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari pengakuan atas potensi besar yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. Indonesia mampu melihat bahwa kemitraan dengan Afrika dan Amerika Latin bukan hanya soal angka perdagangan, melainkan juga membangun hubungan yang lebih bermakna berdasarkan sejarah perjuangan yang serupa. Pendekatan ini menciptakan solidaritas yang kuat, yang pada gilirannya memperkuat posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Pada akhirnya, langkah diplomatik ini menegaskan bahwa Indonesia telah menemukan formula yang tepat dalam memainkan perannya di panggung global. Dengan mengedepankan soft power dan diplomasi berbasis nilai, Indonesia tidak hanya berhasil meningkatkan pengaruhnya, tetapi juga membangun citra sebagai negara yang konsisten memperjuangkan keadilan dan kerjasama internasional. Ini menjadi fondasi yang kokoh bagi Indonesia untuk terus melangkah ke depan sebagai pemimpin di antara negara-negara berkembang.